Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 31. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Jika engkau hendak mau dicintai oleh pencipta langit dan bumi dan ingin semua dosa-dosamu dihapuskan oleh pencipta langit dan bumi, maka ikutilah nabiku baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba Anda lihat, Bung, saudara-saudara Anda dari Islam. Bagaimana Yesus di pandangan mereka? Yesus manusia suci, manusia mulia, tak tersentuh oleh gerakan-gerakan tamak dari orang Yahudi dan orang-orang lain yang ingin mencelakai beliau. Masya Allah. Itu ajaran Nabi Muhammad. Ajaran Nabi Muhammad yang mensucikan Yesus dari fitnah dan tuduhan orang-orang kafir. Itu. Nah, silakan. Semua perkataan Nabi Muhammad itu adalah wahyu Tuhan. Tidak ada semua yang diucapkan berdasarkan dengan risalah kenabiannya itu adalah wahyu, ilham dari Tuhan. Al-Quran surah An-Najm itu jelas sekali diterangkan oleh Allah di sana. Tak ada yang diucapkan beliau selain daripada wahyu ilham dari Allah. In huwa illa wahyu yuha 'allamahu syadidul quwa. Ingat, yang terkait dengan risalah kenabian dan kerasulannya itu semua adalah wahyu dari Allah. Berarti silakan. Semua perkataan Nabi Muhammad maupun di Al-Quran maupun dari hadis itu semua berdasarkan petunjuk dari Allah, perkataan yang luar itu. Benar sekali. Makanya saya katakan semua yang berkaitan dengan risalah keislaman semua adalah ilham dari Allah. In huwa illa wahyu yuha. Berarti semua perkataan yang keluar dari mulut Nabi Muhammad bisa dipegang. Yang berkaitan dengan risalah keislaman. Namanya ada yang bukan berkaitan itu. Wallahu alam bissawaf, karena kami tidak hidup bersama dengan beliau. Yang pasti yang sampai ke tangan kami adalah dinul Islam yang cerminannya termaktub di dalam Al-Quranul Karim dan hadis sahihah. Oke. Yes. Berarti tapi ada kemungkinan nggak omongan Nabi Muhammad tidak bisa dipegang? Kalau itu ada dan itu terjadi, maka sebelum 1400 tahun orang mengenal Islam, mengenal beliau, dari sejak 1400 tahun Islam sudah bubar dan ditolak oleh bangsa-bangsa jahiliyah pada masa itu. Seperti itu, Bung. Silakan. Syukran, sahabat Burhan. Semua perkataan baik yang berkaitan dengan urusan apapun, semuanya bisa dipegang. Kalau dia berkaitan dengan risalah keislaman, semuanya bisa dijadikan sebagai hukum. Ada wajib, ada sunnah, ada makruh. Kalau yang bukan tentang agama, itu tidak masuk, karena risalah kedatangannya hanya untuk mengabarkan Islam kepada kami. Kami bukan bangsa Arab. Yang sampai kepada kami adalah risalah keislaman. Bil bayyinati waz-zubur wa anzalna ilaika dzikr litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Semisal Paulus Anda nggak tahu dia seperti apa usia 1 sampai dia meninggal. Nggak ada buku sejarah yang menceritakan tentang perihal pribadi beliau. Sedangkan risalah kenabian, ada sebuah kitab yang kemudian menceritakan tentang riwayat kehidupan Nabi Muhammad. Apa nama kitabnya? Ada yang tahu? Ada yang tahu nama kitab yang menceritakan tentang perihal hidup Nabi Muhammad dari 0 sampai 0? Sirah Nabawiyah. Sedikit lagi ya. Silakan. Jadi Nabi Muhammad itu pernah bersabda begini, soal dunia, ya soal duniamu, kamu lebih tahu tentang duniamu, itu urusanmu. Tetapi soal agama aku lebih tahu daripada engkau. Maka soal agama aku yang harus kamu ikuti, tetapi urusan dunia, silakan. Itu urusanmu. Itu Bang, ada patokannya Bang. Silakan Bang, lanjut. Ada lagi? Oke, saya pernah baca biografi Nabi Muhammad ya, dari kelahiran, masa kecil, dewasa, jadi nabi, usia tua, sampai riwayat kisah ketika wafatnya beliau. Iya. Yang membuat saya tertarik adalah ketika beliau wafat, dia berbicara kepada Aisyah. Dia berkata seperti ini, Aisyah, aku merasakan sakit, rasanya pembuluh jantungku terpotong-potong, dia bilang gitu. Ada ulama yang berpendapat, sebagian mengatakan Nabi meninggal karena diracun, sebagian lagi berpendapat bukan karena diracun. Itu masih perdebatan lah, saya tidak
kompeten di situ. Saya tidak mempermasalahkan itu. Yang membuat saya tertarik adalah kalimat yang diucapkan kepada Aisyah. Dia bilang dia merasakan pembuluh jantungnya terpotong-potong seperti itu. Nah, mendengar kata itu, saya langsung teringat pada sebuah ayat di surat Al-Haqqah ayat 43 sampai 47. Nah, di situ dikatakan di surat Al-Haqqah itu berbunyi, kalau seandainya Nabi Muhammad itu mengada-ngadakan perkataan mengatasnamakan ini dari Allah padahal itu karang-karangan dia sendiri, maka akan dipotong pembuluh jantungnya. Jadi kalau Al-Quran itu bukan dari Allah tapi hanya karang-karangan Nabi Muhammad dengan mengatasnamakan ini dari Allah padahal itu bikinan dia sendiri, karang-karangan dia sendiri, maka dia akan dipotong pembuluh jantungnya seperti itu. Nah, ini baik. Penjelasannya seperti apa? Terima kasih. Baik. Jadi ayat ini ketika Anda membawa surah Al-Haqqah, sebenarnya Al-Quran surah Al-Haqqah itu sendiri yang menjawab. Andai saja Nabi Muhammad itu mengada-adakan perkataan, mengada-adakan Al-Quran ini, maka tentulah kemudian seperti yang Anda sampaikan tadi. Tapi Al-Quran menjawab, innahu laqaulu rasulin karim. Sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar wahyu Rasul yang mulia. Ini artinya bahwa Al-Quran itu adalah wahyu yang diberikan kepada Rasul yang mulia. Wa ma huwa biqaulin syair qalilan ma tu'minun. Dan Al-Quran bukanlah perkataan seorang penyair, sedikit pun sekali kamu beriman kepadanya. Lalu Allah mengatakan apa? Al-Quran itu diturunkan oleh Tuhan pencipta alam semesta. Tanzilum min rabbil alamin. Jadi bukan karangan Nabi Muhammad. Makanya dikatakan sekiranya walau taqawwala alaina ba'dal aqawil. Andai saja Nabi Muhammad mengada-adakan itu semua, maka apa kata Allah? La akhazna minhu bil yamin. Pasti aku pegang dia pada tangan kanannya, summa laqata'na minhul watin. Kemudian aku potong pembuluh jantungnya. Andai saja. Tapi apa kata Allah? Wa innahu latazkiratul lil muttaqin. Sungguh Al-Quran itu pelajaran bagi orang yang bertakwa. Ini dijawab sendiri oleh Al-Quran. Dijawab sendiri oleh ayat, oleh surat tersebut. Al-Quran itu betul berasal dari Allah. Tidak ada campur tangan dari Nabi Muhammad. Innahu laqaulu rasulin karim. Wa ma huwa biqaulin syair qalilan ma tu'minun. Jelas itu. Nah, terkait dengan kejadian yang disambung-sambungkan oleh misionaris. Oh, ini harus disambung-sambungkan ke hadis ini. Supaya seakan-akan Nabi Muhammad itu mati karena mengada-adakan Al-Quran. Enggak ada hubungannya dengan ayat itu. Kejadian yang terjadi pada saat Nabi Muhammad kemudian itu diracun di perang Khaybar itu tak ada hubungannya dengan ayat yang tadi. Ketika Nabi Muhammad merasakan racun itu muncul, perasaan ketika dia mau mati itu sama ketika dia rasa saat beliau mau mati. Saat diracun, itu terasa ruhnya ingin keluar dari jasad. Karena namanya diracun, berarti detik-detik menuju kepada kematian. Nah, saat diracun, detik-detik menuju kepada kematian itu terhenti. Kenapa? Karena belum saatnya. Belum saatnya. Tapi saat ketika kemudian dia benar-benar sudah saatnya meninggal dunia, rasa yang dia rasakan detik-detik kepada kematian saat dia diracun itu kembali jelas dirasakannya. Jadi bukan karena diracun, tapi karena detik-detik kematian itu datang lagi kembali. Saat detik-detik kematian datang pada saat diracun, belum benar-benar mati. Dan saat detik-detik kematian itu datang pada saat dia meninggal dunia, itu betul-betul dia mati. Maka dia mengatakan apa? Aisyah, aku merasakan seperti yang saya rasakan waktu itu loh. Nah, memang waktu itu dia hampir mati. Berarti rasa hampir mati itu dirasakan saat detik-detik kematiannya yang sesungguhnya. Seperti itu, saudara. Coba lihat cerita kisah tersebut. Saudaranya, sahabatnya begitu makan mati kan? Langsung mati di tempat itu. Nah, Nabi Muhammad juga hampir mati saat itu juga. Tapi Allah kemudian memberikan mukjizat. Daging yang sudah masak ini pun ngomong sama beliau, wahai Nabi Muhammad, jangan kau telan.
aku sudah dibubuhi oleh racun. Maka nggak jadi dia makan. Nggak ada hubungannya dengan ayat yang tadi. Silakan. Iya, berarti tidak bisa dikaitkan ya antara dia berkata pembuluh jantungnya terpotong dengan ayat tadi tidak bisa dikaitkan. Nggak ada hubungannya. Andai saja dia pernah ditebak, pernah kemudian terjadi padanya dihunus lehernya dengan pedang, disembelih dengan pedang dan hampir terputus, mungkin Rasulullah bercerita, aku merasakan seperti saat aku disembelih dan aku merasakan juga seperti saat aku diracun. Kenapa? Karena detik-detik kematian itu sama aja. Ada yang mati karena ditabrak, mati karena tenggelam, mati karena ditampar, mati karena keselak biji nangka. Yang namanya maut sama rasanya, Cak Ayu. Sama. Oke. Sama. Nah, silakan. Terus, kenapa beliau tidak langsung dimakamkan, tapi nunggu 3 hari dulu baru dimakamkan? Apakah itu pengen ngikutin Yesus 3 hari kemudian dikira bakal bangkit mungkin, atau gimana ceritanya? Bukan, saudara. Tidak nyambung. Yesus itu justru diminta buru-buru diturunkan supaya dikubur segera. Maria dan juga Nikodemus dan Yusuf Arimatea pakai jalur kanan, jalur kiri, ngendap-ngendap dia ke Gubernur Pilatus. Bos, apa? Mayat Tuhan kami turunkan dong. Kenapa? Ini buru-buru mau sabat ini, turunkan mau dikubur cepat. Itu kebalikan. Nabi Muhammad saking dicintanya, saking disayangnya, orang-orang di sekelilingnya, sahabatnya, keluarganya, umatnya tidak ikhlas ditinggal oleh beliau meskipun tinggal jasad. Saking cintanya. Coba, Anda berani nggak menyimpan orang tua Anda di rumah? Sudah meninggal hari ini, tunggu 3 hari Anda duduk di sampingnya tuh. Berani nggak Anda? Anda cinta takut. Tapi kenapa para sahabat, kenapa para keluarga, kenapa umatnya saking cintanya? Jangan tinggalkan kami ya Rasulullah. Saking cintanya kepada Rasulullah, sisa jasad pun mereka nggak rela ditinggalkan. Itulah manusia mulia di atas muka bumi ini satu-satunya. Kenapa? Bukan dikira bakal bangkit setelah 3 hari seperti itu. Oh tidak, enggak. Orang-orang yang ada di tengah-tengah Bani Israel zaman itu belum ada Kristen, tak ada yang beranggapan akan bangkit pada hari ketiga. Itu cerita yang muncul belakangan karena Yesus sudah memberikan tanda kepada angkatan jahat. Angkatan jahat ini minta satu tanda dan tidak akan diberikan satu tanda apapun kecuali anak manusia akan bangkit pada hari ketiga keluar dari kubur. Matius 12 nomor 38 sampai nomor 45. Itu jelas itu. Jadi tak ada hubungannya. Bangkit dari kubur itu justru angkatan jahat. Sedangkan di sekeliling Nabi Muhammad itu tak ada angkatan jahat kecuali 2 pamannya. Kalau beliau itu nggak ada. Jadi saking cintanya orang pada beliau, jasadnya pun tidak rela ditinggalkan oleh mereka. Nabi kita sudah pergi, Rasulullah kekasih Allah sudah pergi, tinggal jasadnya. Mereka nggak rela. Nggak rela jasad ini pergi, nggak rela Nabi ini pergi. Saking mulianya, saking dicintainya oleh umatnya. Nah sekarang orang yang paling kita cintai itu siapa? Bini, istri kita, wanita kita. Tapi begitu beliau meninggal, baru 1 malam aja kita baring di sampingnya udah merinding kan? Belum 2 malam, belum 3 malam. Alamak. Tapi kalau Nabi Muhammad, jasadnya semuanya tidak ada kemudian yang mau. Nggak ada. Syukran sahabatku, saudara Bahar. Masya Allah, barakallahu fikum wa ahlikum. Jadi seperti itu, saudaraku, saking cintanya Nabi Muhammad. Jadi kalau ingin mengetahui seseorang, baik tidaknya lihat orang di sekelilingnya. Anda boleh saja mengatakan Bang Suma itu baik, tapi tengok dulu orang-orang di sekelilingnya, anaknya, istrinya, tetangganya. Apakah betul orang ini baik? Lihat dari tolak ukur itu. Ada orang yang nampak di publik sehat, baik, santun, pemurah, suka membagi. Tapi keluarganya mengatakan, siapa bilang sama kami pelit loh. Berarti orang ini cuma mau dikata. Jadi kebaikan seseorang itu lihat dari sekelompok kecil dalam lingkungan keluarganya. Untuk mengetahui itu tolak ukur salah satunya. Nah, Nabi Muhammad, orang-orang yang hidup sesamanya, subhanallah,
semuanya cinta, semuanya ridha, semuanya tunduk kepadanya. Sampai 1400 tahun orang nggak bergerak meninggalkan beliau. Sehebat apa dunia barat kemudian merusak citra beliau dengan berbagai macam fitnahan. Apakah Timur Tengah dalam hal ini orang-orang Islam yang ada di sana lepaskan itu semua? Enggak. 1400 tahun silam. Padahal kalau dipikir, ngapain kita ke tempat lahir beliau, buang harta banyak-banyak, dan itu setiap saat memperkaya mereka orang-orang di sana. Tapi tidak. Karena kecintaan kami rela, bahkan nyawa kami rela lepaskan demi untuk kecintaan kami kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Berbanding terbalik dengan Yesus. Kristus yang mati terkutuk di atas tiang salib, jangankan untuk dikenang di tempat ia lahir, untuk sekedar dihormati aja kagak. Kenapa? Karena Nabi Isa-nya tak ada lagi, diangkat dia. Yang ada itu adalah penggantinya Kristus ini. Begitu juga Paulus. Jangankan untuk memuliakan dan menghormati mereka, beliau, orang-orang Kristen aja gengsi dan malu membicarakan Paulus di tengah-tengah umat Islam. Itu fakta, itu real. Itu fakta, itu real. Bahkan mengakuinya sebagai nabi aja Kristen tak percaya diri. Itu. Padahal yang menghadiahkan 13 buku Paulus. Yang menghadiahkan keselamatan dengan matinya Kristus di atas salib, Paulus. Yang menghadiahkan, menghalalkan segala macam makanan, Paulus. Yang membolehkan segala sesuatu, Paulus. Yang mengajarkan, jika kau berkata Yesus Tuhanmu, maka engkau akan diselamatkan, Paulus. Tetapi Paulus dilenyapkan untuk mengakuinya sebagai nabi aja kagak. Masih dibuatkan basilikanya ada. Ada basilikanya di Roma Vatikan ada. Apanya tuh? Basilika Falus ada. Mengenang dia ada, monumennya ada. Iya, tapi di internal nggak bisa dijual keluar. Ya, banyak yang pengunjung ke sana, Pak. Lanjut tema internal berikutnya ya. Internal. Ya. Oke, ke tema berikutnya. Siap. Saya pernah baca sebuah hadis. Silakan. Itu Zaid bin Sabit pernah diperintahkan oleh Nabi Muhammad untuk mempelajari kitab-kitab Yahudi. Nah, setelah dia membaca sekian banyak, kemudian dia menceritakan isinya kepada Nabi Muhammad. Nah, dari hadis itulah banyak pandangan-pandangan yang beranggapan berarti Nabi Muhammad itu sebagian isi Al-Quran itu terinspirasi dari kitab-kitab Yahudi, bukan dari wahyu Tuhan langsung. Dari pandangan orang-orang seperti itu, Pak. Gimana jawaban atas tuduhan itu, Pak? Iya, baik. Jadi kalau kita lihat di dalam Al-Quran surah Al-Ankabut, Allah menyatakan, engkau wahai Nabiku Muhammad tidak pernah kemudian membaca sesuatu kitab pun sebelum adanya Al-Quran, dan engkau tidak pernah menulis suatu kitab dengan tanganmu sendiri. Sekiranya engkau pernah membaca dan menulis, niscaya ragu orang-orang yang mengingkarinya. Said yang Anda sebutkan, putra dari Sabit, itu adalah seorang sahabat yang cerdas dan yang cakap. Karena itulah kemudian Nabi Muhammad SAW melantik beliau, mempercayakan beliau untuk menduduki posisi sebagai sekretaris penulis wahyu, yaitu Said itu tadi. Tiap kali wahyu ini turun, Nabi Muhammad kemudian mendiktekan kepada Said bin Sabit. Lalu Said kemudian langsung menghafal dan menuliskan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah. Kemudian Sabit ini itu juga ditugaskan untuk menulis surat. Nabi mendikte, kemudian Said menuliskan. Jika penulis surat itu berbahasa Arab, maka tugas Said ini adalah menerjemahkannya ke dalam bahasa mereka. Oleh sebab itu, Said ini dituntut menguasai banyak bahasa. Jadi pada tujuannya, Said hanya diminta untuk belajar tentang bahasa-bahasa di mana Nabi Muhammad surat itu, kemungkinan Nabi Muhammad akan mengirim surat kepada orang-orang yang ada sekelilingnya. Termasuk ketika beliau kemudian buta aksara Yahudi, aksara Ibrani, Nabi Muhammad kemudian memerintahkan Said bin Sabit untuk mempelajari aksara bahasa-bahasa yang dituturkan oleh orang-orang Yahudi di sekitarnya. Seperti itu, saudara. Jadi bukan tujuannya untuk mempelajari, bukan tujuannya untuk mengkaji data-data sebelumnya, enggak.
Nggak ada itu. Nggak ada sejarah yang menceritakan itu. Said hanya diminta untuk belajar agar Said bisa menerjemahkan surat yang datang kepada Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad adalah presiden. Nabi Muhammad adalah raja. Nabi Muhammad ini adalah pemimpin tertinggi di kalangan mereka. Maka sekretarisnya pun harus mengajarkan kepada dia tentang apa isi surat tersebut. Nah, untuk itu beliau Said harus belajar. Seperti itu, saudara. Izin Bang Gan, sebelum dilanjut, izin Gurunda ya. Silakan. Kebetulan yang mau mualaf ini mungkin lebih baik disegerakan dulu. Nanti Bang Gan Pagan ya, standby dulu di sini. Bang Ustadz monitor. Kang Dito, siapa? Ustadz siapa tadi Kang Dito? Ustadz Nawawi sama Ustadz Ipung yang di Ayah Sofia. Ya, monitor Ustadz Nawawi. Mikrofonnya dibuka dulu Bang. Aduh, Ustadz saya Nawawi. harus keluar dulu, mohon izin ya, saya izin turun dulu. Masa cuma nanya-nanya doang, gimana ini? Gantian dong. Kalau ada waktu saya naik lagi ya. Gantian. Nanti naik lagi. Iya, nanti naik lagi. Oke, makasih. Yuk, Ustadz Nawawi. Aduh, aku nggak punya nomor HP-nya lagi. Ustadz Sugi bisa hubungi Ustadz Ipung nggak? Pak De Sugi. Dari tadi belum monitor dia. Ustadz Nawawi monitor. Tolong di follow juga ya teman-teman. Dari Ustadz Ipung rupanya yang mau mualaf. Iya Gurunda, iya Bang. Ada hal apa kok beliau tidak sahadatkan langsung? 3 orang langsung, jadi beliau ingin apa namanya? Jadi kita mempersaksikan di sini juga begitu Gurunda. Masya Allah, Subhanallah. 3 orang langsung. Jadi kita tunggu ya. Nah, sahabat-sahabat sekalian, sambil menunggu kita untuk sebagai pembendaharaan ilmu, Nabi kita yang mulia, baginda Rasulullah Muhammad SAW, mengapa kemudian meminta kepada sekretarisnya belajar bahasa-bahasa yang digunakan oleh raja-raja di sekelilingnya, seperti bahasa Suryani, Ibrani, Aram dan seterusnya, bahkan bahasa Yunani. Karena Ezra Nabi Muhammad membuka kitab itu di depan mata seluruh umat karena ia berdiri lebih tinggi dari semua orang itu. Nah, stop. Ezra itu adalah seorang nabi rasul yang dihormati di kalangan Kristen, di kalangan Yahudi dan di kalangan Islam. Kalau di Al-Quran itu pernah dengar nggak nama Uzair? Pernah dengar? Pernah. Pernah ya, di Al-Quran ya? Uzair itu nama nabi. Masya Allah. Kang Dito monitor. Subhanallah. Ini ini monitor dulu. Ezra membuka kitab. Ustadz Nawawi, Bunda. Yes. Siap. Ustadz, mungkin Ini bisa turun dulu sebentar, habis itu keluar TikTok, kemudian masuk lagi. Itu udah bisa kayaknya. Udah bisa open cam. Iya, sudah 1000. Turun dulu terus naik kembali. Keluar dari TikTok dulu, dari aplikasi, lepas itu masuk kembali supaya bisa open cam. Oh, nggak usah dimatikan HP. Enggak usah dibuka kameranya. Nggak usah, keluar dari TikTok aja dulu, Ustadz Nawawi. Oh, siap. Oke. Ini masih apa? Penggemblengan oleh Ustadz itu. Iya, siap. Ustadz izin turun dulu ya. Habis itu keluar dari TikTok terus masuk kembali. Habis itu naik koma lagi. Izin ya Ustadz ya. Oh iya. Nggih. Iya, oke. Lanjut, Gurunda. Iya, jadi Nabi Muhammad kemudian mengajak sekretarisnya Said bin Sabit ini untuk mempelajari aksara Ibrani, aksara Suryani, ya. Dikarenakan Nabi Muhammad itu biasa berkomunikasi dengan Kaisar Romawi Timur, Heraklius, kemudian Raja Kitbi yang ada di Mesir, kemudian Raja Taif, Jabala bin Aiham, lalu ada lagi yang penguasa di Abyssinia waktu itu, diceritakan oleh kitab yang mana Rasulullah Muhammad SAW pernah mengirim surat kepada mereka. Persia, penguasa Persia, Raja Bahrain, kemudian
Habasyah, Taif, itu Nabi Muhammad meminta kepada Said untuk menuliskan surat. Lalu Saidnya menerjemahkannya kemudian. Setelah sah, barulah Rasulullah meminta kepada sekretaris beliau ini untuk mengirim surat tersebut. Jadi bukan seperti fitnahan para polemikus, ya, bahwa Said diminta oleh Rasulullah untuk mempelajari kitab-kitab terdahulu, itu enggak ada. Bukan seperti itu maksudnya. Jangankan mempelajari, salah satu sahabat pernah membaca potongan dari kitab Taurat saja, Rasulullah itu memperlihatkan tanda-tanda tidak senang kepada sahabatnya. Begitu ya teman-teman sekalian. Ada lagi yang lain? Allahu Akbar, Masya Allah, luar biasa. Syukran Bang Zuma Gunda, ilmu luar biasa. Sama-sama Kandoti, Masya Allah, Kandoti, Kandito, keterusan. Bapak Doti sudah bangkit. Allahu Akbar, Masya Allah. Ya, kita nantikan dulu sebentar lagi Bang Zuma Gurunda ya. Ustadz Nawawi tadi, ini sudah ada. Dibesarin. Sudah bisa. Siap. Sudah saya kirim undangan untuk open kameranya Ustadz Nawawi. Ustadz Nawawi. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Taqabbalallahu minna wa minkum. Wa minkum akhina. Barakallahu fiik. Silakan di apa namanya, di accept, disetujui untuk open kameranya Ustadz Nawawi. Ini kan sudah. Belum itu. Itu baru. Masya Allah. Ustadz Ipungnya mana? Sebentar, hati-hati kalau ada yang lagi merokok ya, Pak Ustadz, jangan sampai kena. Oh, enggak ada. Enggak ada yang. Suaranya knalpot. Beliau ini, ibu ini yang mualaf. Alhamdulillah. Pemuda ini, Allahu Akbar. Terus bapak yang itu hari ini mualaf. Allahu Akbar. Yang ibu itu 4 hari yang lalu ke rumah. Allahu Akbar. Takbir. Masya Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tak terasa. Masya Allah. Ini masih penggemblengan. Makanya lama, mohon maaf ya saudara-saudaraku semua. Gak apa-apa Ustaz. Ini di mana Ustaz? Di Manado? Palu? Arema. Oh, di Malang. Malang. Siap. Ini calon mualaf disuruh baca Bible. Pembuktian. Masya Allah. Bahwa Yesus adalah Islam. Yesus berubah. Yang terutama ialah, dengarlah, hei orang Israel. Saya mendekat boleh? Tuhanlah Allah Di sebelah situ. Tuhan Biar nggak kena kamera. Esa Di sebelah situ biar nggak kena kamera. Iya. dalam Yesus berubah. Yang terutama ialah, dengarlah, hai orang Israel, Tuhanlah Allah kita, Tuhan itu Esa. Ya, jadi Yesus ditanya oleh umat, wahai Yesus, hukum terutama atau perintah yang utama itu apa? Yang terutama, yang paling tinggi, undang-undang paling tinggi itu apa? Yesus menjawab ini. Bahasa Ibrani ya, bahasa aslinya orang itu. Shema Yisrael, Adonai Eloheinu,
Adonai Echad. Itu kata Yesus. Apakah saudara-saudara bisa mendengar? Bisa. Lanjut. Bisa. Assalamualaikum. Tuhan kita Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Cuma, sini. Bang, sebentar bang. Sabar. Wallahu ahad. Tuhan itu satu. Jadi kata Yesus, Tuhan kita itu Allah, Allah itu Echad, Allahu Ahad. Allah itu satu. Kalau Yesus itu Tuhan, tidak mungkin dia berbicara seperti itu. Kalau Yesus itu Tuhan, jawabnya pasti begini. Tuhan kalian itu adalah aku adalah satu. Kata Yesus. Tapi Yesus tidak. Dia bilangnya, kita punya Tuhan. Tuhan kita siapa namanya? Allah. Berapa Tuhan kita? Kata Yesus. Satu. Echad. Bukan aku, kata Yesus. Jelas tidak? Jelas ya? Alhamdulillah, kita sudah selesai untuk ngaji pada hari ini. Sudah mantap ya, yakin masuk Islam sudah. Baik, kalau begitu kita mulai kegiatan syahadatan. Pak Ustaz Nawawi yang mensyahadatan di sini, Ustaz. Ustaz Ipung aja dulu. Ustaz Nawawi. Ya. Ustaz Nawawi. Sudah ditaruh di mana apa-apa Ustaz. Gampang Ustaz. Ya. Oke, kamera Saya pegangkan enggak apa-apa, saya pegangkan enggak apa-apa. Saya aja mengangkat. Atau atas ke sini. sing ngeru gambar. Tinggal apa? Itu sing pernah mau. Ini bisa kelihatan betul. Atau di sini bisa. Saya kelihatan di mana? Masukin sini enggak apa? Kayu aja mas. Jadi bagian Kayu aja kalau malahan. Masukin itu nggak bisa. Masuk ke sini. Masuk ke sini. Sudah. Suaranya kecil loh. Tapi suaranya nggak terdengar gitu. apa-apa Ustaz. Dan alhamdulillah untuk mendekat waktu kita langsungkan aja itu. Kalau saya biasanya belum mengenal cara musyahadatkan, biasanya seperti yang pernah saya kerjakan beberapa orang kemarin 2 tahun yang lalu, itu saya dapat tangannya, saya suruh bersyahadat. Boleh Itu jadi tidak menganggap Saya menjadatkan masalah apa? Bagi-bagi pahala aku Mas. bagi-bagi pahala. Bagi-bagi pahala. Sini, Mas. Monggo. Ayo toh. Ben lo rasane. Wis ayo. Ayo toh. Nanti aku masih ada Buya nih. Nanti saya menjadatkan Buya. Sini Mas, monggo. Sekali-kali lah, mosok begitu enggak belum. Ya. Jadi pakai metode Ya, boleh. jabat tangan, boleh apa mengangkat. Boleh, jabat tangan boleh, ngangkat tangan boleh, yang jelas bukan perempuan gitu aja. Iya, Jabat betul. tangan perempuan. Kita sebaiknya berjabat tangan Boleh. demi kemantapan keyakinan hati kita, keteguhan hati. Monggo Pak Sukian namanya, Pak Sukian, Pak Sukianto ya. Ini kameranya, pas dong. Pas.
tolong sama ikuti ucapan saya, ya. Ditiru ucapan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu Allah ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Sah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Biar gini, Allahu Akbar. Nah, Bapak sudah sah tadi. Sudah sah. Ya, alhamdulillah. Sekarang Mas Yasin, minta tolong Ustadz Yasin, Ustadz Ahmad Yasin, Muhammad Yasin, untuk menjadatkan Ananda. Ini Aan, Mas Aan, teman pindah ke sini. Nggak apa-apa. Bisa kopi apa? Oh, Mas Yasin. Mas Aan pindah ke sini. Aki Fandi, siap Kang itu. Mungkin izin nanti sebentar yang terakhir ya. Kan ada 3 orang tuh. Ya. Kita minta izin sama Ustadz Ipung untuk kita yang pandu kalau boleh gitu ya. Jadi ada Gurunda di sini. Jadi kita wakilkan juga untuk dari sisi kita. Boleh? Biar aja kan Dito. Ini kesempatan kita untuk melihat guru-guru kita, ustadz kita untuk mensyahadatkan secara langsung. Apalagi saya dengan Ustadz Ipung udah lama mau ngobrol sama beliau. Baru kali ini saya ada kesempatan untuk silaturahmi insyaallah. Siap Gurunda. Biarkan Bunda, biar. Siap. Kalau bisa nanti kita serentak syahadatkan semuanya di dalam room ini. Ya kan ya? Siap. Sama seperti Medan, puluhan ribu manusia kita syahadatkan secara serentak waktu itu. Masya Allah. Lanjut. Hah? Ya, saya kecilin. Saya juga baru pertama jadi mudah-mudahan pertama ketika Ustadz Yasin. Dan sebenarnya orang yang terpilih orang pertama yang saya syahadatkan. Mudah-mudahan persyahatan pertama ini berkat saya dengan bisa istiqomah menjadi bagian dari keluarga muslim dan bisa menjadi pembawa rahmat, pembawa keberkahan untuk orang-orang tersebut. Ini itu saya. Asyhadu Ustadz Kainama juga ikut menyaksikan Ustadz Kainama. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad utusan Allah. Sah. Nabi Muhammad. Sah. Allahu Akbar. Masya Allah. Allahu Akbar. Ustaz, ini 3 orang masuk Islam, masih 2, kurang 1 lagi. Ibu, seorang ibu. 3 orang nih.
Ustadz Kainama. Oh iya ini Ustaz, ada yang ngelekkan ini Ustaz Nawawi ini. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Iya. Masih live? Masih live, masih. Masih. Masih, kasih lihat ke mereka, kasih lihat ke Zuma, kasih lihat. Ini ada Bang Zuma, ada Bang Aku Dito, hadir. ada Ustadz Masya Alif, Allah. ada Bang Fandi, Alhamdulillah. di sini Masya Allah. para pejuang akidah. Masya Allah. Pejuang Adikku sayang Zuma, adikku sayang Iya, akhi. semua di api. Saya tadi baru pulang dari proklamasi dari MUI, ada pertemuan. Dan kita ada pertemuan kedua dengan MUI di daerah Cikarang, Cibitung. Saya diberitahu bahwa antum sedang live bersama Ustadz Ipung. Ini yang aku rindukan. Ini yang aku rindukan. Allahu Ini yang Akbar. aku Masya Allah. rindukan. Allah berkahi pertemuan ini di dalam. Saya nangis betul. Karena inilah yang Allah izinkan tadi antara Ustadz Ipung Soke dengan Api terjalin kerjasama di dalam penuntunan ucapan syahadat adikku sayang Zuma dan semua di Api, Bung Handi, Ustadz Ali. Amin. Insya Allah. Allahu Akbar. Masya Allah. Ada Kang Dito. Allah sayang berkahi dari Kainama. Ya, bersama Ustadz Ipung, mari kita jalin keluarga besar ini. Untuk apa? Untuk mengembalikan saudara-saudara kita yang ada di zulumat itu, untuk bersama-sama kita menerima dan menikmati nur itu. Ya, bersama mu'alim kita di Amin. sini. Terima kasih banyak. Allah sayang memberkahi. Saya jalan lagi karena saya harus ke Cibitung untuk pertemuan mengurus translate in Indonesia all the Al-Quran representation for printing dari lembaganya Yusuf Estes di Amerika Serikat yang diketahui oleh Ustadz Ipung. Kita dalam rangka proses perizinan untuk bikin translation in bahasa Indonesia from Yusuf Estes Institution Amerika Serikat. Allahu Akbar. Ya, Masya Allah. semua sehat tadi Ustadz semua, Ustadz Ipung Allah berkahi dan Tuan Guru Mu'alim di sini yang menginginkan dengan api Allah yang membalas semua kebaikannya. Dan kepada Amin, semuanya, barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Translasi Al-Quran itu kita tolong supaya semoga Tuhannya Yesus memberkati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kan benar. saya mau mensyaratkan dia nih. Bu, sekarang Bu Yani, tolong Mbak, ini anaknya Mbak. Gak apa-apa sama anaknya. Apa? Jangan. Jangan Bu. Oh iya jangan. Bisa itu di sini kah? Ya. Ini dia di situ. Nawawi di sini. Orang ini Gondrono. Tidak, Ustaz tidak pakai perantara. Perantara. Karena saya bersama istri saya. Oh, enggak apa-apa. Enggak, bukan perantaranya, maksudnya saya biasanya saya suruh salaman, saya yang meyakinkan maksudnya biasanya gitu. Enggak, sekarang kan Ustadz sendiri. Moga Ustadz, silakan lanjut. Ini adalah lambang kita mengesahkan kepada satu-satunya Allah Subhanahu wa taala, Tuhannya Yesus Kristus alaihissalam, Tuhannya Ishak, Tuhannya Yakub, Tuhannya Ismail, Tuhannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah siap Bu ini? Silakan Saya robohkan aja. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. lagi Maha Penyayang. Asyhadu Asyhadu an an la ilaha la ilaha illallah. illallah. Asyhadu Asyhadu an an la ilaha la ilaha illallah. illallah. Wa asyhadu Wa asyhadu anna anna Muhammadar Muhammadan Rasulullah. Rasulullah. Saya bersaksi Saya bersaksi bahwa bahwa tidak ada Tuhan, tidak ada Tuhan, tidak ada sesembahan tidak ada sesembahan kecuali Allah. kecuali Allah. Dan saya bersaksi Dan saya bersaksi bahwa bahwa Nabi Muhammad Nabi Muhammad adalah adalah utusan Allah. utusan Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Dengan hati saya bertanya kepada beliau, sekarang beliau ini agamanya apa? Islam. Alhamdulillah, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita berdoa pada sore hari ini. Mas Aan kembali di sini. Pak Sugianto kembali di sini. Kupon kembali di sini, duduk di sini, boleh. Gendong kok gak apa-apa. Ya gak pindah-pindah. Sudah. Alhamdulillah 3 orang masuk Islam plus 4 orang sebenarnya sama 4 orang. kupon. Ya ini kupon. Kupon ini Yang duluan waktu kemarin tidak lama setelah itu ngajak suaminya Menyusul suaminya. terus Kupon mengajak Bu Yeni Sebagai tetangga. tetangga dekat. Beliau curhat bagaimana caranya masuk Islam. Kupon ngajak ke sini. Terus Mas Aan agak jauh tempatnya dari sini, dari Sitiarjo, datang ke sini juga untuk bersyahadat. Makanya kita barengkan. Dan insya Allah Bu Yeni akan ngajak suaminya juga ya untuk bersyahadat. Baik, kita berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Ya Allah, pada sore hari ini kami mendapatkan hadiah terindah untuk kami ya Allah. Kami berlebaran pada hari ini ya Allah. Kami bersenang hati, bersukacita pada hari ini ya Allah. Karena tiga orang pada hari ini menjadi keluarga baru untuk kami, menjadi saudara-saudari baru untuk kami. Ya Allah, semoga Engkau kuatkan iman mereka. Engkau kuatkan iman Pak Sugianto. Engkau kuatkan iman Mas Aan. Engkau kuatkan iman dari Bu Yani. Dan Engkau sejahterakan mereka. Engkau sejahterakan hidup mereka semuanya. Engkau berikan masa depan yang baik untuk mereka. Dan senantiasa Engkau berikan kebaikan, keberkahan, pertolongan, keselamatan dari Engkau ya Allah untuk mereka. Ya Allah ya Rabb, masukkan kami ke dalam surga Engkau ya Allah. Masukkan kami ke dalam surga Engkau ya Allah. Dan Engkau bangunkan untuk kami rumah di surga. Dan semoga Engkau kumpulkan kami bersama kedua orang tua kami, bersama keluarga kami ya Allah, bersama para nabi dan rasul, bersama orang-orang soleh untuk bisa masuk ke surga Engkau ya Allah. Ya Allah, seandainya ada golongan yang golongan tersebut bisa masuk surga tanpa melalui jalur hisab, tanpa syarat apapun, maka ikutkanlah kami ke dalam rombongan golongan tersebut ya Allah, supaya kami bisa masuk surga tanpa hisab apapun, tanpa syarat apapun. Ya Allah ya Rabb, semoga Engkau karuniakan kepada kami rizki yang melimpah, rizki yang Kau berkahi, rizki yang halal dan thayyibah yang Kau berkahi. Ya Allah, jadikan kami semuanya ini ya Allah sebagai tamu Engkau yang istimewa di Mekah dan Madinah dan Al-Aqsa setiap tahun dengan cara Engkau yang ajaib. Ya Allah, berikanlah kepada kami undangan yang istimewa untuk bisa berhaji ke tanah suci,
atas undangan Engkau yang istimewa dengan cara Engkau yang ajaib. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah telah usai kegiatan pensyahadatan yang sakral yang hari ini. Kiranya yang semoga menjadi manfaat untuk kita semuanya. Kami berterima kasih atas perjuangan dua orang ini. Beliau ini waliullah, Ustaz Nawawi serta istri beliau. Ini waliullah. Ini mereka adalah para pejuang yang tanpa pamrih, yang berjuang di tanah ini, di tanah yang toleransi dijaga. Mayoritas umat Kristen di sini. Tanah Sidiarjo. Mayoritas Kristen di sini, tapi di sini buyut-buyut. Iya, toleransi tinggi di sini. Kita doakan semoga para pejuang Ustaz Yasin juga, semoga Allah memberikan pertolongan selalu, kebaikan dan kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prosesi persyahadatan 3 orang, alhamdulillah ini sudah selesai setelah digodok dulu, digembleng dulu sama Ustadz Ipung sambil suruh baca-baca ini Bible suruh baca, dan ternyata di dalam sini tidak ada satupun ayat yang mengatakan bahwa Yesus adalah Tuhan, tidak ada di sini. Ya, ini Ustadz, ini buku dari Ustadz Insan, karangan Ustadz Insan Mogoginta. Insan, oh iya ini 101 bukti Yesus bukan Tuhan. Ya memang alhamdulillah. Memang kebanyakan Ustadz orang-orang agama Kristen ini tidak pernah membaca kitabnya sendiri. Saya tunjukkan Injil yang biasanya dipakai buat memurtadkan orang Islam. Ah, ini adalah Bible yang digunakan untuk memurtadkan orang Islam. Namanya adalah Kitab Suci Injil. Kenapa di sini disebut Injil? Sengaja untuk supaya orang Islam itu percaya, trust ya kepada kitab ini. Ya, padahal ini bukan Injil. Di sini Kitab Suci Injil karangan LAI, terbitan dari LAI, Lembaga Alkitab Indonesia. Ini saudara-saudara perhatikan. Tahunnya ini tahun 2000. Ya berarti baru lah. Ya. 25 tahun. 25 tahun yang lalu. Ya, sekali lagi ini tulisannya Kitab Suci Injil. Ya. Oke, kalau kita buka di sini, ini menarik. Di sini keislam-islaman di sini semua. Contoh ini, silsilah Isa Al-Masih, bukan Yesus Kristus. Ya, inilah ini silsilah Isa Al-Masih, anak Daud, anak Ibrahim. Ya kan? Kemudian ini menarik lagi. Di sini semua di sini adalah Isa. Ini kelahiran Isa Al-Masih. Terus kemudian ini kembali dari Mesir. Ini Isa dipermandikan oleh Nabi Yahya. Jadi bukan Yohanes. Supaya orang Islam ini familiar dengan kata-kata ini, dengan kata-kata Isa, dengan kata-kata Ibrahim. Jadi semua kata-kata itu sudah dipakai dengan kata-kata Yahya. Yahya, Ibrahim. Ustadz, boleh nanya Ustadz? Ya. Ini terbitan tahun berapa Ustadz Ipung? Terbitan tahun 2000. 2000. Wow. Berarti masih gencar kali ya. Lembaga Bible. LAI. Oh, LAI. LAI Jakarta. Ah, kita tengoklah kan 2000, artinya memang masih gencar kali memang mereka ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Menarik ya. Iya, ini sebagai bukti. Ini sebagai bukti ya, Masya Allah. Warna emas. Emasnya ini bisa ditimbang. Mumpung sekarang emas lagi mahal 1, kalau saya timbang, saya pulang kaya raya. Iya, ditimbang. Tapi Daya ditimbang tariknya itu, daya tarik itu, Ustaz. Daya tarik. Emas kan? That. Tulisannya pun emas. Ini kalau diambil tulisannya bisa ditimbang ini. Ditimbang. Jadi berapa on itu? Nanti saya kasihkan bupon ya. Ya. Ya, jadi supaya menarik gitu ya. Ya. Terjemahan ini. Terjemahan bahasa Indonesia. Masya Allah. Jadi memang sengaja mereka. Nah ini sekarang kalau kita bantah-bantahan siapa yang niru siapa ini sudah bukti. Jadi kalau ada yang masih mengatakan bahwa Isa bukan Yesus atau Yesus bukan Isa, itu berarti belum baca buku ini. Nah. Belum baca ini. Atau kurang ngopi masih. Iya. Tapi atau yang jangan-jangan ini Ustaz, jangan-jangan istilah saya lai itu jangan-jangan diduga lai itu lembaga lupa ayat Injil. Itu kan Yesus, bukan Isa. Ini menarik. Pada kitab Yohanes pasal 13 ayat 13 itu kan tercantum biasanya, bukankah aku guru dan Tuhan, kan begitu kan? Iya betul. Ya katamu tepat. Memang akulah guru dan Tuhan. Di sini untuk supaya umat Islam dengan membaca kitab Injil ini tidak terlalu protes begitu kan, komplain, maka dibuatlah bahasanya itu di sini soft sekali. Bahasanya contoh kita buka, ya halus. Supaya tidak terlalu berat manusia tulang lunak gitu berarti ini kitab ini ya. Soft selling ya, supaya soft selling ya. Di sini tulisannya ini. Kamu menyebut aku guru dan junjungan. Memang demikianlah ada. Karena akulah guru dan junjungan, begitu. Sekarang ganti junjungan. Junjungan. Jadi supaya Islam ini soft ya. Jadi lebih halus. Lebih familiar. Iya, demikian para tuan guru. Para Masya Allah, iya, syukran. Secara adat beliau. Ini buku keramat ini bisa didapatkan di mana? Ini buku keramat ini iya. Saya dapatkan dari ekspedisi keliling kota-kota, hanya dapat ini. Oh, iya. Jadi iya. itu saya katakan keramat ya karena ini bisa nipu Kristen juga, bisa nipu Islam awam juga. Jadi keramat begini. Mengerikan. Jadi sebenarnya saat produksi Alkitab ini, Bible ini, mereka tujuannya kan untuk memurtadkan orang Islam. Karena memang Alkitab ini dibagi ke daerah-daerah. Ya, tujuannya untuk supaya orang Islam familiar, tidak terlalu menolak begitu kan, tulisannya Injil begini. Tapi secara tidak langsung dengan berjalannya waktu 25 tahun ke depan, ternyata di tahun 2025 ini ternyata ini malah menjadi jawaban. Ketika saat ini kalender-kalender itu tertulis kenaikan Yesus Kristus, Bibelnya yang Isa menjawab. Al-Masih sudah dihapus, ya kan? Nama gereja-gereja juga gereja Isa Al-Masih. Juga sekarang sudah mulai dihapus kata-kata Isa Al-Masih. Di mana-mana Isa Al-Masih, di Bible manapun sekarang sudah mulai tidak ada. Di Bible ini kan sudah tidak ada kata-kata Isa. Ya, Bible ini sudah tidak ada. Kata-kata Isa tidak ada itu. Karena saat ini mulai muncul narasi tujuannya supaya orang Islam tidak bisa membantah. Jadi menurut orang-orang Kristen saat ini Yesus itu bukan Isa. Atau Isa bukanlah Yesus. Tapi dengan adanya bukti ini ternyata malah menjawab bahwa sesungguhnya Isa adalah Yesus, Yesus adalah Isa. Berarti memang mereka cuma akal Paulus. Jangan-jangan. Ya, makasih Ustaz. Terima kasih Syukran, banyak. Masya Allah. Sehat selalu. Amin. Sebentar Ustaz. Izin Ustaz. Di tempat saya maghrib. Lanjut. Ini Ustaz Ipung ya, ini ya. Ya. Oh, ini yang sering saya lihat di radio itu. Radio apa? Di YouTube itu ya?
Yes. Masya Allah. Beliau. Salam kenal Ustadz Ipung. Nama Salam saya kenal, salam hormat. nama saya Ardiansa Ustadz Ipung. Assalamualaikum. Masya Allah, alhamdulillah. Mas Ardiansyah ini anu orang perbatasan Jawa Timur ya, Ustadz Ardiansyah. Saya Mojokerto Ustadz Ipung. Oh, Mojokerto. Dekat sekali. Loh, jenengan pundi? Ya, Majapahit. Oh iya, Insya Allah betul Ustadz kapan-kapan Ipung. saya mau ekspedisi ke Mojokerto untuk mempelajari tentang Majapahit karena Dengan senang hati Ustadz Ipung. ada masa transisi antara dengan Hindu dengan Islam itu Betul. kami mau mempelajari budayanya. Betul Ustadz Ipung. Kang Dito sama Bang Ardi ambil alih ya. Di sini jadwalnya. Maksudnya dirungkatkan. Saya rungkatkan gitu maksudnya. Gimana? Alat majang. Bang Zuma sama saya Salah. di sini. Siap. Teman-teman yang ada di sini. Terima kasih terbanyak para ustadz semuanya. Iya, iya, Saya Ustadz, izin iya, balik Ustadz. kanan. Iya. Terima kasih Ustadz Ipung. Makasih. Masya Allah. Ada prosesi berikutnya yang harus kami Ini selesaikan. ada prosesi khusus untuk Iya, baik. para Saya, mualaf ini. Masya Allah. Iya. Juga masalah KTP ini yang belum Ustaz. Iya, tadi kan ada loganya. Ilaha, enggak ada Iya. ilahnya. Ya, sabar dulu ya Bang Ustadz Maulana Ustadz siapa tadi namanya? Silakan Gurunda. Ya, saya sampaikan kepada teman-teman yang ada di sini dan yang ada di YouTube. Sekiranya ada yang tahu buku yang tadi ini dijual di mana, tolong informasikan ke tim kita Apologet Islam Indonesia. Kami Apologet Islam Indonesia harus memiliki buku ini sebagai bukti kepada polemikus penyembah makhluk yang kata mereka digantung dengan cara kutuk di atas salib, agar mereka ini punya wajah, punya muka, bahwa selama ini yang mengklaim bahwa yang memirip-miripkan Nabi Isa dengan Yesus itu bukan Islam tapi mereka. Ya, saya minta kepada teman-teman yang tahu di mana jual buku ini, tolong hubungi tim kita, bisa ke Fandi, bisa ke Dinda Fandi, bisa ke Dinda Ardiansa, bisa ke Siap. Iya, ke mana saja hatimu senang, gitu ya, supaya kita memiliki kemudian buku. Saya ada kitab Bible, saya itu ada 17 yang masih utuh. Kalau yang saya hitung dari terjemahan-terjemahan yang sudah usang tapi udah berantakan, maksudnya udah lampu, itu ada sekitar 4. Berarti saya sudah punya Bible lebih 20 Bible kuno. Yang baru juga ada dalam bahasa Ibrani dan seterusnya, dan saya sangat membutuhkan teman-teman yang tadi yang diperlihatkan oleh Ustadz Ipung sebagai bukti kepada Pak Bombong khususnya yang suka mencuri-curi kitabnya Yahudi, bahwa sebenarnya kalianlah yang disebut serigala itu. Kepada Yahudi kalian nyamar Yahudi, kepada Islam kalian nyamar Islam. Sakit nggak? Ya sakit dong. Saya kira begitu teman-teman. Kita di sini sudah maghrib. Silakan dilanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Gurunda, insya Allah kami juga berusaha untuk mencarikan buku tersebut karena di sini markasnya Oten juga di daerah kami. Baik. Gitu ya Mas Ardi muncul. Iya, panjenengan saking pundi, Pak? Panjenengan saking pundi? Kulo Arema, Mas Ardi. Oh, Masya Allah, tonggo dewi mencolot sampai nang Malang loh. Kita Mas Ardi, kita itu sebenarnya sering satu komal gak jani, cuman Nggih. pernah Nggih, ngomong ngapunten. Iya, sami-sami. Jenengan Arema, saya Aremo, Pak. Iya, Kalau saya Bang Ardi, saya PSM ya. Nggak tanya. Iya. Masya Allah, alhamdulillah. Deket, berarti Ustadz Ipung di Malang sekarang nih ya? Iya, ke rumah. Karena Masya Allah. Karena kemarin ceritanya gini, kan ada tetangga saya yang masuk Islam lah. Sedangkan Ustadz Ipung itu memang setiap tahun kan ke sini untuk mengadakan pembagian daging kurban itu loh. Masya Allah. Nah kebetulan di daerah saya ini mayoritas Kristen yang gitu. Malang pundi? Mayoritas Kristen Malang pundi? Malang Selatan. Oh walah. Pelan-pelan cara bang, pelan-pelan. Bukannya Malang Selatan daerah Pondokan nggih?
Pondok An-Nur. Oh, ya lah Godang Legi, ini bukan Godang Legi, saya pinggir laut ya. Engki. Engki. Loh, lah jenengan Malang Selatannya, oh ya saya tahu. Oke, lanjut. Jadi karena kami menjunjung tinggi toleransi di sini, akhirnya ya dari Malang juga ada jamaah-jamaah Malang mengirimkan hewan kurban ke sini. Ya alhamdulillah kami bisa berbagi daging kurban itu terhadap tetangga-tetangga saya yang non muslim. Bahkan perangkat desa di sini juga kami kirimi biar senang kan gitu, biar ikut merasakan senang. Jadi saya kirimi berupa bentuk masih utuh tapi sudah disembelih. Biar diberuncah, dipotong sendiri gitu loh. Tapi sudah kami sembelih di sini. Nah, itu sudah sering. Kalau yang sudah berjalan 11 tahun insyaallah. Oh, Masya Allah. Kalau yang Bible tadi itu punya siapa ya, Pak? Ustaz Ipung. Jenengan Pak siapa sih namanya? Pak Cui. Ustaz Nawawi. Oh, Ustaz Nawawi. Oke. Ustaz Nawawi, itu tadi punyanya siapa itu tadi? Ustaz Ipung. Oh, punyanya Ustaz Ipung. Itu misal dikirim ke rumah saya tuh bisa nggak ya? Nganu, akhirnya. Ngimpi lo Bang Ardi. Lo emosi. Lo ini pertanyaan simple. Lo ini. Pak Dance itu punya, tapi bukan yang emas itu. Gini Kang Dito, pertanyaan saya cukup simple. Bisa atau tidak dikirim ke rumah saya? A bisa, B tidak. Nuskik aja Mas. Nggak bisa, harus pengawasnya dulu yang dikirim. Nggak bisa. Loh, gimana lo? Pertanyaan mudah lo. Nggak dijawab. Tapi jangan sungkan sama Ustaz Ipung nanti. Ustaz Ipung masih ngurusi soal KTP. Mudah-mudahan KTP-nya juga dibantu. Ustaz Nawawi, that's right, Big Brother. Hello Big Brother, how are you? I'm fine. Oh my God. Lanjut. Big Brother. هل تسمعني يا أستاذ نووي؟ الحمد لله. شاهدنا اليوم الحمد لله أخواننا أخواتنا دخلوا في الإسلام وجاءوا إلى كتاب سوتشي. الأصلي هو القرآن الحمد لله، مو بالأصلي سوتشي هو البايبل، هو كتاب سوتشي، بس كتاب سوتشي قيله هو القرآن. Yes. Kula mboten ngertos niku napa wau. Nanti saya translate. Nanti saya translate Ustaz. Kapan-kapan aja ya, jangan sekarang ya. Aku Jibril yang ngisor ya. Ya. Sajane Bang Dito, Bang Dito iku. Bang Dito. Enggak gini. Sebelum kemana-mana, tadi kan itu kan menarik sekali kan yang dibawakan sama siapa tadi, Ustadz Ipung tadi kan. Luar biasa teman-teman, ini informasi yang mungkin banyak orang yang nggak tahu, betul nggak? Banyak orang yang nggak tahu gitu loh. Nah, alangkah baiknya yang punya itu tadi tuh ada dijual online. Oh, Bang Musik Damai, apa namanya tuh? Tahun berapa tadi? Tahun berapa tadi? 2000? Versi Salemba. Versi Salemba tahun 2000. Oh, Masya Allah. Tahun 2000 ya? Oke. Tahun 2000. Siap. Bukannya yang kuning emas apa ya itu? Iya. Di toko hijau Bang. Oke, aku cek toko hijau bentar ya. Maksudnya toko hijau itu apa? Gojek? Nih ya, Yang mana? Maksudnya toko hijau, toko apa ini? Shopee. Loh. Micet itu juga hijau. Nah. Itu loh. Micet itu juga hijau, itu juga toko loh. Big Bro ini dari mana sih Bang? Saya enggak. Big Brother. Ya, Yusuf. Dari London, from London. London. Iya. Oh, welcome. Welcome, I would like to welcome my new brothers and sisters who have come to Islam, alhamdulillah. They have accepted the voice and the sound from their own fitrah. They've come back to their fitrah, and now they're brand new, as human beings. And please ask them to do dua for everyone who's here.
especially for the brothers and sisters who are in Palestine. May Allah subhanahu wa ta'ala bless them. You know, may Allah subhanahu wa ta'ala accept their du'as. Yes. Thank you very much. Enggak, aku tadi mau ngomong amin pas waktu dia ngomong bahasa Arab tadi, amin gitu. Ternyata aku pikir bukan doa ya kan. Nggak enak juga kalau amin tiba-tiba yang bukan doa. Ya, pokoknya yes gitu aja. Suruh main ke sini aja. Itu dari London. Bukan London, bukan London. London. Aku terjemahin. Alhamdulillah kemarin belum ada 1 bulan dari Jepang, apa namanya lupa saya. Itu juga ke sini 4 orang. Jadi membawa penerjemah. Bentar ya. Dari Fukuoka, Jepang. Alhamdulillah sini. Ya, izin Ustadz Nawawi tak terjemahin dulu. Ini pemahamanku saja. Alhamdulillah. Tadi mengatakan, Masya Allah, Anda tadi sudah memberikan memperlihatkan bagaimana sakralnya syahadat itu menjadi tunggu Kang Dito, mohon maaf Kang Dito, saya potong, mohon maaf.